Karena begitu besar kasih Elohim, Tuhan, akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke. Nah, Bapak Ibu, yang pertama adalah saya mau sampaikan adalah apa yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya dan kepada kita menjadi suatu pesan kepada dunia. Bahwa dia datang untuk apa? Untuk menyatakan kasih Bapa kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu, yang pertama adalah di sini dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Elohim, kasih Allah akan dunia. Siapa yang berbicara adalah Tuhan Yesus. Nah, banyak orang mengatakan kalau begitu ada dua Tuhan ya. Bapak Ibu, yang sekarang banyak sekali orang mengatakan kalau begitu ada dua Tuhan, masa Tuhan Yesus berbicara kepada Tuhan lagi? Siapa yang mempunyai kasih itu? Saya saat ini dalam hari Jumat Agung ini, saya mau sampaikan satu kebenaran yang mengatakan supaya kita tahu apa tadi yang dikatakan, dilakukan ataupun dibuat suatu film. Itu bukan suatu drama daripada sesuatu drama, cerita-cerita yang dibuat. Tapi itu adalah satu kebenaran. Kasih Elohim akan dunia ini. Siapa Tuhan daripada Alkitab? Banyak orang mengatakan bahwa Tuhan itu sama. Bahkan salah satu pendeta yang terkenal mengatakan, apakah Tuhan sama, Pak? Sama. Apakah semua agama sama? Sama. Saya katakan benar. Semua agama sama mencari Tuhan. Semua agama sama mencari Tuhan. Sehingga apakah ketika kau mencari Tuhan ada satu kebaikan? Ada. Kalau kau mencari Tuhan yang baik, maka kau akan baik. Kalau kau mencari Tuhan karena tadi kau mengakui bahwa hidupmu adalah orang yang berdosa, maka itu baik. Kalau setiap orang mencari Tuhan karena dia mengakui bahwa dia adalah manusia yang terbatas, itu baik. Tapi jangan dibalik. Yang sering dibalik adalah apa? Apakah Tuhannya sama? Beda. Karena apa? Banyak orang yang membuat Tuhannya sendiri. Banyak juga kepercayaan yang membuat Tuhannya sendiri. Banyak juga manusia yang membuat Tuhannya sendiri. Karena apa? Karena ketika dia melihat segala sesuatu, ketika orang-orang zaman dulu melihat bintang-bintang di langit, melihat bulan, dikatakan, bulan begitu indah. Kalau sekarang mungkin orang-orang biasa, mereka akan apa? Orang berdeklamasi mengenai bulan. Tapi ketika zaman dulu, dia akan bisa mengatakan, mungkin bulan itu yang menciptakan saya. Mungkin bulan itu yang akan mempengaruhi kehidupan saya. Mungkin orang-orang akan tahu mengatakan bahwa mungkin bulan itulah yang akan mempengaruhi kehidupan saya. Ketika dia lihat gunung, begitu besar gunung itu. Banyak orang mati ketika kau tadi mencari naik ke atas. Mungkin gunung itu punya kuasa. Sehingga apa dia katakan, kalau gitu gunung itu punya kuasa.
Banyak orang katakan, oh itu kan zaman dulu Pak, zaman kuno. Makanya, itulah zaman kuno. Jadi kadang-kadang orang berpikir zaman kuno itu adalah kebenaran. Enggak juga Bapak Ibu. Sekarang kita tahu bahwa ini zaman modern. Kalau gitu gimana saya Bapak menciptakan Tuhan? Saya ciptakan Tuhan dengan apa? Ya, dengan pikiran saya. Saya ciptakan daripada Tuhan saya dengan apa? Dengan pikiran saya, dengan pengetahuan saya, berdebat dengan tadi, oh Tuhanmu salah, Tuhan saya benar, Tuhanmu salah, masa Tuhanmu mati, masa Tuhanmu begini, oh kalau Tuhan saya dong, top, dibilang. Bapak Ibu, inilah zaman sekarang. Sehingga apa, ketika berbicara mengenai Tuhan maka menjadi suatu perdebatan. Yang paling pintar ngomong, yang paling banyak ngomong, yang banyak mempengaruhi, maka dikatakan dialah yang menang. Dia katakan apa, dan apa yang terjadi, maka dia akan mengintimidasi. Nah, Bapak Ibu, tapi Alkitab apa yang Tuhan katakan? Apa yang Alkitab katakan mengenai Tuhan kita? Apa yang Alkitab katakan mengenai Dia kepada kita? Dia berbicara kepada kita bukan tadi suatu komitmen, bukan satu statement, bukan segala sesuatu dikatakan inilah saya Tuhan, sembahlah aku. Bukan Bapak Ibu. Alkitab berbicara mengenai satu kesaksian dari puluhan orang, ratusan orang dalam ribuan bertangan waktu yang mengalami berjumpaan dengan Tuhan. Sekali lagi adalah kesaksian daripada orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kenapa mereka berjumpa? Karena Alkitab katakan bahwa Dia pencipta segala sesuatu memilih daripada orang-orang untuk dia mengenal daripada penciptanya. Karena ketika manusia mencari daripada Tuhan, maka dia tidak akan pernah menemukan daripada Tuhan itu. Sehingga apa, begitu banyak konsep, begitu banyak doktrin, begitu banyak daripada pelajaran-pelajaran, bahkan kepercayaan yang mencari itu. Tapi Alkitab berbicara mengenai apa? Dia tidak berbicara mengenai doktrin-doktrin. Dia berbicara mengenai suatu revelation, suatu pernyataan Tuhan di dalam kehidupan manusia. Yesus katakan, aku dan Bapa adalah satu. Sehingga orang-orang banyak, kenapa Tuhan katakan bahwa kau katakan bahwa ada Tuhan di atas, tapi kenapa kau katakan lagi bahwa kau adalah tadi aku dan Bapa adalah satu, engkau adalah pencipta itu adalah satu. Bagaimana mungkin? Karena Bapak Ibu, Alkitab berbicara bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Roh. Tuhan Ria adalah Roh. Yohanes 4 ayat 23 bahwa Dia adalah Roh. Sehingga ketika kau menyembahnya, malah kau menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Hanya ada satu yang harus kau ketahui, bahwa Tuhan adalah Roh. Tuhan bukan Superman. Tuhan bukan satu sosok yang bentuknya begini-begini. Alkitab berbicara tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Tidak ada seorang pun yang melihat pencipta itu. Karena Dia terlalu besar. Terlalu ajaib. Alkitab katakan ketika Dia menciptakan langit dan bumi, maka roh Tuhan memenuhi seluruh jagat raya. Dan Dia katakan jadilah, maka jadi. Kalau Dia ciptakan alam semesta, Dia pasti lebih besar dari alam semesta, Bapak Ibu. Kalau Dia menciptakan atom, pasti Dia lebih kecil daripada atom, subatom. Bahkan ilmuwan sudah menemukan saat ini yang dikatakan adalah elemen Tuhan. Ternyata bahwa semua ini terjadi dari ketiadaan. Sehingga ketiadaan pun sebenarnya ada juga.
Bayangkan Bapak Ibu, sehingga akhirnya kita pusing Bapak Ibu. Kita katakan, gimana? Siapa dia? Nah, Alkitab coba punya satu yang namanya password. Password untuk kau mengenal dia. Alkitab mengatakan, setiap orang yang percaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. When you believe, passwordnya adalah percaya. Percaya apa? Alkitab katakan percaya bahwa Yesus, ketika kau melihat dia, maka kau sudah melihat daripada tadi pencipta segala sesuatu. Kenapa ketika saya melihat Yesus bahwa saya sudah melihat pencipta segala sesuatu? Karena Alkitab bersaksi, di dalam Alkitab dia katakan bahwa dia adalah satu-satunya manusia yang nyata, yang menjadi histori, yang menjadi sejarah, yang bisa membangkitkan, mengatakan kepada kematian, bangkit saat itu maka kematian akan bangkit. Orang yang mati akan bangkit. Dan kepada orang yang sakit, yang buta dikatakan melihat, maka dia melihat. Ketika ada orang yang tadi yang lumpuh dikatakan berjalan, maka dia berjalan. Ketika angin, badai dan semua dan sesuatu dekat takutan, dia katakan diam, maka dia semuanya diam. Yang dulu dikatakan bahwa itu adalah semua hal-hal yang bersifat mistis, tapi dia lakukan. Karena Alkitab bersaksi, firman bersaksi, sebelum Yesus ada, sebelum Yesus datang ke dalam dunia, dia sudah pernah juga datang dalam bentuk manusia. Ketika zaman Abraham. Abraham ketika itu duduk-duduk. Oh Tuhan, luar biasa Engkau. Tiba-tiba seorang datang kepadanya, beberapa orang. Dan Alkitab katakan salah satunya adalah Tuhan itu sendiri. Teofani. Ketika Musa berkata, Tuhan, aku mau melihat Engkau. Kau tidak bisa melihat. Tapi aku akan berbicara kepadamu. Dahsyat Bapak Ibu. Yang kedua adalah Tuhanmu tidak bisa dilihat. Tapi dia berbicara. Dia berfirman. Hanya itu. Karena suatu saat kau akan kembali. Dan baru setelah kau tiada di dalam dunia ini, baru kau akan melihat keberadaannya. Dia berbicara kepada Musa. Dia berbicara kepada nabi-nabi. Dia berbicara kepada orang-orang yang dipilihnya. Tapi walaupun begitu banyak orang yang dipilih, sekali lagi, walaupun begitu banyak orang yang dipilih, Alkitab berbicara ada nabi-nabi, Nabi Yesaya, Jeremia, Yeskiel dan lain tadi dalam bilik Zakaria dan lain sebagainya. Mereka hanya menyatakan akan apa yang Tuhan mau rencanakan. Begitu Tuhan berbicara kepada Musa, pemimpin-pemimpin besar bangsa Yahudi. Tuhan berbicara kepada Raja Daud, raja yang luar biasa. Tuhan berbicara kepada Sulaiman, Salomo yang menjadi raja terbesar dalam kerajaan Israel. Bapak Ibu, Tuhan berbicara kepada Elia, nabi Israel yang luar biasa. Tapi tidak ada yang seperti dia. Ketika Yesus menjadi manusia, Alkitab katakan dia yang berbicara menjadi manusia. Yohanes pasal 1. Firman telah menjadi manusia dan tinggal di dalam kita, di dalammu. Kau mau mendengar suara saya, kau bisa dengar tadi. Tapi saya nggak bisa datang kepadamu. Kalau kayak sekarang mengatakan, coba lihat di YouTube, kau bisa dengar khotbah saya. Tapi teknologi dia lebih lagi. Kau mau mendengar suaraku, aku datang menjadi manusia.
Pencipta segala sesuatu menjadi manusia. Kok jadi manusia, Pak? Kok Tuhan jadi manusia? Tuhanmu ajaib dan punya kuasa. Dia bisa jadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, datang di antara kita. Forward. Untuk apa, Bapak Ibu? Untuk apa dia menjadi manusia? Apakah dia jalan-jalan? Apakah dia hanya sekedar tadi punya rencana tadi? Enggak. Alkitab berbicara bahwa dia datang ke dalam dunia untuk apa? Seperti tadi yang saya katakan, untuk apa kau mencari Tuhan? Ada yang mengatakan, enggak apa-apa. Semua kepercayaan sama adalah mencari Tuhan. Tapi kenapa kau mencari Tuhan? Kalau kau menyadari keterbatasanmu. Keterbatasanmu. Kalau kau mencari Tuhan untuk euforia, untuk menyatakan bahwa saya pintar, gak ada gunanya. Tapi kalau kau mencari Dia karena keterbatasanmu, karena suatu saat umurmu terbatas. Tuhan, untuk apa saya ada di bumi ini? Kalau nanti suatu saat saya sampai kepada ujungnya, apa yang terjadi kepada aku? Nah, Bapak Ibu, dia menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menebus. Kau akan tahu bahwa semua problem manusia adalah dosa. Kalau orang jahat sama orang baik sama-sama aja, Bapak Ibu. Semua akan jadi orang jahat, Bapak Ibu. Pasti. Itu sebabnya singa, Bapak Ibu, nggak ada singa yang baik, Bapak Ibu. Di hutan nggak ada binatang yang baik. Singa ketemu harimau, hai apa kabar, mari minum kopi, nggak ada. Karena apa? Karena itu memang nalurinya. Ketika kau tadi bahwa nggak ada sesuatu yang mengatakan bahwa orang semua sama, nggak bisa. Bahkan singa dengan singa dia harus berkelahi untuk membunuh yang satu. Kalau begitu, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Saya mau sampaikan salah satunya adalah masalah hidupanmu. Bukan karena kamu nanti mati. Tapi ketika kau mati, kau bagaimana? Dosamu dikemanai. Dan banyak kepercayaan. Banyak orang mengatakan begini. Dan akhirnya kita katakan, apakah kau sudah tahu pernah ke sana? Apakah kau sudah pernah mati sehingga kau sampaikan gitu? Enggak pernah. Apakah kau katakan dengan begini kau akan selamat? Apakah siapa yang sampaikan itu? Ketika kau katakan, oh Pak Hendrik Abdi di Jakarta itu gimana? Oh di Jakarta banyak gedung-gedung tinggi. Oh rumahnya di mana? Rumah saya ada di jalan begini. Saya tahu, oh macet di sana. Bapak udah pernah di sana? Sudah. Saya dari kecil lahir di Jakarta. Bahkan saya sekarang punya rumah di Jakarta. Apakah kau nggak percaya apa yang saya omongkan? Tapi kalau dikatakan, Pak Hendrik, itu di Minneapolis atau di mana tuh, gimana? Pilih. Saya katakan begini, Bapak udah pernah sana? Nggak pernah. Apakah kau percaya sama saya? Nggak bisa percaya. Satu-satunya yang bisa membawamu ke surga hanya Dia yang ada di surga. Turun ke dalam dunia dan Dia berikan jalan bagimu. Inilah jalan ke surga. Sekali lagi, ini di YouTube.
satu-satunya manusia yang ada dalam sejarah yang pernah datang ke surga dan datang ke dalam dunia, dan dia membawa manusia ke surga karena dia adalah Tuhan sendiri dan namanya hanya satu, Yesua, Yesus. Itu sebabnya dia katakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena kalau tidak melalui dia, jalannya salah. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, kalau gitu, kalau dia Tuhan yang berbicara, yang berfirman menjadi manusia, hidup di antara kita, dan dia katakan, kenapa dia mau menyelamatkanmu? Karena kau berdosa. Dia datang kepada saya dan dia katakan, kau berdosa. Dia datang kepadamu dan mengatakan, hidupmu penuh dosa. Apa yang kau harus lakukan? Ya. Alkitab katakan ketika Yudas mengkhianatinya. Ketika Yudas mengkhianati daripada Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan? Lebih baik dia tidak pernah dilahirkan. Kalau dia katakan kepada saya, kau berdosa. Mungkin saya akan katakan, kalau begitu kenapa saya harus dilahirkan Tuhan? Kalau saya harus menderita selama-lamanya. Sekali lagi, kalau dia sudah datang mengatakan kau berdosa, hidupmu ini yang kau lakukan. Kau mungkin kau katakan kau pendeta, tapi sebenarnya ini yang kau lakukan. Apa yang terjadi? Saya hanya malu, saya hanya takut. Dan akhirnya saya katakan, Tuhan untuk apa saya jadi pendeta? Harusnya nggak perlu saya pendeta. Harusnya yang terakhir ada, nah untuk apa saya harus dilahirkan? Kalau semuanya itu harus terjadi dalam kehidupan saya. Bapak Ibu, itu sebabnya dia katakan, aku berikan kepadamu hidup. Artinya hidup itu adalah milik dia, bukan milik kita. Di sini ada Bu Yudi, ya. Shalom, selamat datang Bu Yudi dengan siapa? Tonia. Ya, kemarin Bu Yudi berikan salam, ya. Haleluya. Bu Yudi adalah jemaat kita lama, ya, dan bersama dengan Pak Peter. Pak Peter seorang Australia yang baru dipanggil Tuhan minggu lalu. Minggu lalu dipanggil Tuhan. Saya katakan itu sebabnya hidup itu bukan milikmu. Sekali lagi, bukan milikmu. Kau tidak akan tahu kapan akan dipanggil. Kalau dia datang saat ini, dia hadir di tempat ini dan katakan kau berdosa. Dia tahu segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi. Kalau saya berdosa, apa yang terjadi? Ini, kau akan dapat hukuman. Bapak Ibu, itu adalah hukuman yang paling luar biasa. Tapi, kalau dia datang kepadamu, aku mengasihimu anakku. Kau sudah berdosa, tapi lihat, aku sudah menanggung dosamu. Aku sudah menanggung hukumanmu. Aku datang ke dalam dunia. Kau memang berdosa. Kau memang punya banyak hutang dosa. Tapi aku datang dan lihat, aku mengasihimu.
dan aku sudah menanggung semua dosa dan hukumanmu. Bapak Ibu, itulah yang Yesus lakukan bagi hidup saya dan bagi hidupanmu. Bapak Ibu, itu sebabnya ada suatu nyanyi, lagu yang kata, terlalu besar kasih-Mu Bapa, yang rambanmu terdarah bagiku, terlalu besar darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus dosaku, hidupku. Yang Dia lakukan, itulah yang Dia lakukan. Akhirnya Dia katakan, ikutlah aku, percayalah kepadaku. Hanya ada tadi satu kunci, kata kunci password untuk kau bisa mengiring Dia, bersama Dia. Percaya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia itu, sehingga Ia telah mengaruniakan Yesus yang menjadi manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu, haleluya. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Luar biasa, itulah yang Tuhan mau lakukan bagi Ibu. Sehingga saat ini Dia datang, Tuhan kalau begitu apa yang harus saya lakukan? Bersukacitalah. Ketika awal dari pertama saya nangis terus Tuhan. Saya nggak tahan, sehingga akhirnya tisu udah banyak di situ Bapak Ibu. Tapi akhirnya ketika terakhir Dia katakan bersukacitalah. Bersyukurlah karena kasih-Nya besar bagi kita. Apa yang Dia lakukan bukan supaya kau sedih. Apa yang Dia lakukan supaya engkau akhirnya bersukacita. Tuhan terima kasih. Kau berikan aku hidup, tapi kau berikan juga aku hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu. Bukan Dia katakan, oh aku berikan kau hidup, habis itu aku hukum kau. Waduh, parah Bapak Ibu. Makanya dikatakan, oh saya berikan kamu begini tapi nanti saya lihat aja nanti. Oh haleluya, mendingan kau usah kasih. Tapi kalau dikatakan, kau berikan aku hidup. Dan Dia katakan, Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Itulah tadi apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Salam kiri kanannya katakan selamat Jumat Agung. Katakan kau sudah ditebus, sudah selesai. Haleluya. Sudah selesai segala dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Semua sudah selesai. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Kau juga yang ada melihat tayangan live streaming ini. Saya mau sampaikan, Yesus sudah menanggung dosamu. Sudah selesai. Haleluya. Tapi terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya.